Shalom Goyut. Kembali lagi dalam Sunday Service kita pada hari ini, pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat perkenanan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami yang kami percaya Tuhan akan membimbing, menuntun ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya, kami patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan doa ini ingin kami sempurnakan seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang siap ibadah katakan, amin, haleluya. Sorak-sorai yang lebih lagi kemauan buat Tuhan. Dengan siap dan sukacita kita terima minyak dan urapan yang baru, amin. Sorakan haleluya lebih keras lagi, haleluya.
mari kita saksikan pengumuman-pengumuman. Teman-teman, mungkin kita ngerasa keadaan seperti ini kok makin lama. Kita makin jauh dari teman-teman kita, dari komunitas kita. Kita nggak tahu mereka di mana, kita nggak tahu keadaan mereka gimana. Dan hari-hari ini mungkin terasa semakin berat buat kita ngejalanin sendiri. But we are not alone. However the condition, however the circumstances might be, Dia adalah Tuhan yang selalu available dan able buat kita, amen. Ini yang sama-sama kita imani. Gimana pun keadaannya, kita masih punya Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin terasanya sendiri, mungkin terasanya berat. Tapi kita punya satu pribadi yang gak pernah ninggalin kita. His name is Jesus, amen. Let's sing this song, come on.
saat-saat indah kami bersamamu Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, kami siap Tuhan. Berhembuslah sekarang. Urapi kami Tuhan. Melihat
Nikmati kehadirannya. Nikmati kehadirannya. Nikmati saat hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Kami masing-masing Tuhan. Come on, minta urapannya. Minta Dia pulihkan setiap kita. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami memuji menyembah-Mu. Haleluya Yesus, sebab Kau yang terbaik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Penuhi kami lebih lagi. Yesus, ini kami datang kepadamu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, memuji menyembah-Mu. Yesus, kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami sadar kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan Yesus. Kami sadar kami perlu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami sadar kami perlu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Itulah keinginan kami saat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Kami
buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi kami menyatakan, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kuasa Allah Maha kuasa Allah Maha Shalom Glow Youth. Hari ini ketemu lagi bersama saya Jonathan Gultom. Sebuah kehormatan, kebanggaan bisa melayani teman-teman semua di Sunday Service di minggu hari ini. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang yang namanya be honest, be healed. Menjadi terbuka, menjadi jujur, dan kemudian kita bisa disembuhin. Nah, untuk pembukaan, untuk permulaan, aku mau kasih kita sebuah gambaran terlebih dahulu. Misalnya begini teman-teman, kalau teman-teman punya ikan asin, pasti pernah makan ikan asin, pasti pernah cium aroma ikan asin. Kalau teman-teman tahu ikan asin itu sehebat apapun kita ngebungkus, sehebat apapun kita menutup-nutupinya, kita pasti bakal cium aromanya. Semakin kita mencoba menutup rapat ikan asin tersebut, semakin busuk dia di dalam situ, semakin semerbak nanti aromanya yang akan memenuhi seluruh ruangan dapur kita. Begitu juga dengan apa yang terjadi di dalam diri kita. Kepahitan, semua kebencian, kebohongan, segala hal yang buruk, bahkan beban pergumulan kita. Kalau kita simpan di dalam diri kita terus-menerus, kita tutup rapat-rapat, suatu saat pasti bakal menjadi semerbak aromanya. Orang-orang pasti bakal bisa lihat apa yang kita tumpuk di dalam diri kita. Kita sering berpikir bahwa semakin gue tutupin, semakin orang gak tahu. Justru sebaliknya. Semakin kita tutupin, malah nanti semakin meledak itu aromanya.
semakin orang bisa melihat bahwa selama ini yang kamu tumpuk itu bukan kasih karunia Tuhan, melainkan kepahitan, kebencian, atau mungkin beban pergumulan hidup kamu. So, you have to be honest to be healed. Kalian harus menjadi jujur, harus terbuka, supaya kalian bisa disembuhin dari apa yang kalian tumpuk selama ini. Nah, yang saya catat adalah begini. Keterbukaan adalah awal pemulihan, tapi keterbukaan tanpa kejujuran adalah awal dari kehancuran. Kita sering mendengar keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Tetapi betapa banyak orang yang membuka dirinya tetapi masih enggak jujur sepenuhnya. Masih pura-pura. Sama seperti kalian kalau misalnya baru pengen move on dari mantan kalian. Kalian pasti pernah bilang gini, aku udah ngampunin. Kalian ngomong sama teman kalian, aku udah ngampunin dia kok. Tapi simpan barangnya, tapi masih simpan memori foto-fotonya, selfie-selfienya masih disimpan. Itu namanya terbuka sama orang lain, tapi nggak jujur sama diri sendiri. Banyak orang pengen pulih, dia terbuka sama orang lain, dia ngomong ya apa adanya, bener apa adanya, tapi nggak fully jujur, nggak sungguh-sungguh jujur. Itulah yang akibatnya terjadi tidak pulih sepenuhnya. Kita sering nggak jujur, kita sering nggak bisa terbuka dengan jujur. Terbuka sih iya, tapi nggak bisa jujur. Ini permasalahannya. Semakin kita berusaha menutupi, semakin keciuman apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Gitu. So hati-hati. Kalau semakin kalian tumpuk yang buruk, yang keluar pasti buruk juga. Tapi semakin kita tumpuk firman Tuhan, kita tumpuk pesan kasih karunia Tuhan, kita pasti akan memancarkan kasih karunia Tuhan buat orang yang ada di sekitar kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Nah, keterbukaan adalah awal pemulihan teman-teman. Tetapi keterbukaan tanpa kejujuran adalah awal dari sebuah kehancuran. Ayo, mulai jujur sama dirimu sendiri. Apa yang hari ini sebenarnya masih kamu simpan? Kamu bilang sama orang, aku udah ngomong semuanya. Tapi di dalam hatimu, jauh di dalam sana, masih ada satu aspek yang belum kamu jujur, yang belum kamu luapkan. Itu yang bikin kamu depresi. Itu yang bikin kamu punya stres. Itu yang bikin kamu punya ketakutan. Ayo, minta Roh Kudus, Tuhan tolong kasih tahu saya apa yang ada di dalam sini yang belum aku jujur, yang belum aku bereskan. Aku pengen sembuh. Aku pengen sembuh. Ngomong itu sama Tuhan. Hari ini Roh Kudus bekerja dalammu. Dimanapun kau berada, kapanpun kau nonton video khotbah ini, you will be healed. Kalau kamu jujur, kalau kamu honest, kamu pasti disembuhin sama Tuhan. Oke? Nah, banyak orang yang memiliki masalah dalam jiwanya itu bisa berbicara terbuka dengan orang lain. Tapi nggak banyak orang berbicara terbuka dan jujur. Oke? Nah, jujur itu apa sih? Jujur itu artinya kita berbicara, kita bertindak dengan ketulusan, dengan kerendahan hati, dan penuh kasih terhadap diri sendiri dan orang lain. Kita banyak sering kali berusaha jujur, tetapi akhirnya jatuhnya lebih kenyakitin orang. Pernah gak sih ketemu sama orang yang gue udah jujur banget sama lu, tapi penyampaiannya, bahasanya, kata-kata yang dipilih itu bukan kata-kata yang mengasihi orang tersebut. Malah justru kadang-kadang body shaming. Ih lu bau banget sih. Kan gue jujur, gue gak ngomongin lu bau dari belakang. Iya sih, bener sih. Dia ngomongnya terbuka sih. Tapi kan nggak ada dasar kasihnya gitu loh. Kalau misalnya kalau mau ngomong sama orang, mau terbuka sama orang, mau ngomong jujur, juga pilih waktunya, pilih kata-katanya, pilih tempatnya yang tepat. Kita kadang-kadang punya niat baik, tapi kalau tidak disampaikan dengan baik, jadinya kita salah. Jadinya kita keliru dan orang sakit hati sama ucapan kita. Nah, jujur itu, kata teman-teman, jujur itu
kamu bisa menggunakan kata-kata yang tepat, kamu bisa memilih waktu yang tepat. Oke? Itulah jujur. Kamu ngomong apa adanya, tetapi kamu juga tetap mengasihi mereka. Kau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kamu pengen disembuhin, jangan pilih bahasa yang kasar. Kalau kamu pengen sembuh dari segala sesuatu ini, betul terbuka tetapi harus jujur dengan waktu yang tepat. Jujur di tempat yang tepat dan orang yang tepat. Aku susah jujur soalnya dia ember. Ya jangan jujur sama dia. Pilihlah orang yang kamu percaya, yang dapat dipercaya, yang bisa menerima semua curhatan, semua beban, pergumulan yang pengen kamu omongin. Yang dia nggak judging, dia nggak menghakimi, tetapi dia mau merangkul kamu. Dia mau menjadi sahabat kamu. Itulah orang yang harus kamu jujur sama dia. Terlebih lagi sama Tuhan. Kadang-kadang kita itu sama Tuhan juga main kucing-kucingan. Kita bilang, Tuhan aku sudah ngampunin dia. Tetapi waktu lihat mukanya aja udah enak. Enak banget gue liat muka lo. Itu kita sudah bohong. Kita enggak terbuka sama Tuhan. Kita bilang kita pengen sembuh, tetapi waktu kita menghadapi orang yang mau kita ampuni, kita masih enak. Kita masih sulit untuk memperkatakan berkat. Hari ini pesan Tuhan buat kita. Kalau mau pulih, harus bisa jujur terbuka sama Tuhan dan sama orang lain. Kalau hari ini teman-teman Glow Youth ada Komsel, ada Glow Club, ngomong sama leadersnya. Untuk apa leader yang ada di Komsel kalau kalian nggak ngobrol sama dia? Kalau nggak struck, cari partner yang lain yang masih satu Komsel, yang bisa nyambung kalau ngomong, yang mengerti perasaan dan situasimu. Ayo, sudah terlalu banyak di gereja orang yang bosi. Sudah terlalu banyak di gereja orang yang cuman pengen melayani, cuman pengen pelayanan, tetapi nggak mengasihi teman-temannya, nggak menjadi sahabat buat orang lain. I've been through. Saya pernah mengalami begitu. Ketika kita itu punya segala sesuatu dalam pelayanan, kadang-kadang kita ngerasa kita yang harus dilayani. Justru Tuhan tegur di area itu. Tuhan bilang kamu gak boleh begitu. Waktu aku datang sebagai manusia, aku melayani. Aku melayani 12 murid. Aku bahkan mencuci kakinya. Dan terlebih lagi, buat semua orang, aku mati untuk semua orang ini. Aku melayani semua orang. Aku mati untuk tebus mereka dari lubang dosa. Di situ baru I feel regret gitu. Menyesal bahwa iya ya, harusnya kita bisa jauh lebih melayani. Kita harus bisa jadi sahabat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi namanya pelayanan. Hari ini, pilih sahabatmu. Pilih spiritual covering kamu. Jangan sampai salah pilih orang. Kamu harus terbuka dan jujur sama orang yang tepat. Kalau kamu terbuka dan jujur tapi orangnya salah, siap-siap aibmu diumbar kemana-mana. Oke. Nah, ayat firman Tuhan ya. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kita ulangi sekali lagi. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kita kalau terus sembunyikan apa yang terjadi, hal yang buruk dalam hidup kita nggak akan beruntung. Dalam BIMK-nya ada lagi nih, siapa yang menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung. Kalau kita simpan-simpan dosa, kita simpan-simpan stres kita nggak bakal beruntung. Kita nggak bakal dapat blessingsnya Tuhan. Yang ada malah kita dapat curse, kita dapat kutuk, kita dapat segala sesuatu yang buruk. Yang kita nggak pengenin malah itu yang kita dapat. Solusinya, Amsal berkata begini. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Kalau kita mengakui bahwa kita lagi stres, kalau kita mengakui bahwa kita lagi takut, kita kalau mengakui kita barusan jatuh dalam dosa di hadapan Tuhan, kita
akan terbebas dari belenggu itu. Kita akan disayangi. Tapi jangan lupa, selain mengakui, Tuhan ingin satu hal lagi dalam hidup kita. Kita meninggalkannya. Sama-sama bilang, aku harus tinggalkan dosa. Aku harus tinggalkan depresiku. Aku harus tinggalkan ketakutanku. Aku harus tinggalkan kebencianku. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, anak-anak muda Glow Youth. Dimanapun kamu berada, pegang dada. Bilang sama dirimu, bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau tinggalin itu. Aku mengakui aku masih benci sama dia, tapi aku mau tinggalkan benci itu. Aku akui aku masih depresi, tapi aku mau tinggalin itu. Karena aku percaya aku disayang Tuhan. Aku mau disayang Tuhan. Amin. Amin. Nah, Amsal 28 ini mengingatkan kita semua teman-teman. Bahwa ketika kita mau disembuhkan, ketika kita mau untuk terbebas dari apapun yang membelenggu kita, kita harus mengakui dan meninggalkannya. Jangan bilang begini, aku pacaran gak seiman, tapi aku gak mau ninggalin dia. Aku mau ngakuin sih, tapi aku gak mau ninggalin dia. Karena sudah kuberikan segalanya. Pacaran jangan beri segalanya. Pacaran jangan beri segalanya. Atau enggak kamu akan kehilangan segalanya. Itu faktanya. Ayo, akui dan tinggalkan. Jangan bilang, oh ya aku ngakui aku habis nonton video porno. Tapi habis itu kamu enggak ninggalin itu. Kamu enggak ninggalin habit buruk itu. Kamu cuma mengakui tapi kamu enggak moving on. Sama aja kayak begini. Seperti kamu itu lepas dari cengkeraman iblis. Oke, tapi kamu enggak mendekat sama Tuhan. Nggak ada orang Kristen yang bisa bertahan dengan pencobaan kalau kamu nggak mendekat sama Tuhan. Iya betul sih, gue nggak bikin dosa, tapi gue juga nggak mau ke gereja, gue juga nggak mau ibadah, gue juga nggak mau pelayanan. Ya udah gue gini-gini aja diem-diem baik. Nggak bisa. Orang Kristen meninggalkan dosa, tapi juga mendekat sama Tuhan. Selama pandemi, lagi dekat sama Tuhan atau lagi ngejauhin Tuhan? Selama pandemi, gereja online semua, nggak ketemu orang, masih ibadah atau enggak? Masih baca Alkitabnya atau enggak? Komsel, nggak ketemu, Glow Club, masih rajin nggak sharing? Masih rajin nggak untuk baca renungan? Atau kita hanya diam, meninggalkan dosa, dan kemudian berdiam, tengah-tengah. Ya habislah kita diajar iblis. Tinggalkan dosa dan mendekat sama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Kita akui dosa kita dan meninggalkannya. Dan mulai mendekat sama Tuhan. Amin. Ada anak-anak muda di sini, kamu masih kecanduan sama segala sesuatu yang buruk. Kamu pengen ninggalin, tapi setiap kali ada godaan itu, kamu jatuh lagi. Tipsnya begini, waktu ada godaan itu datang, mendekat sama Tuhan, kabur. Ketika Yusuf mendapat cobaan dari Tante Potifar, Tante Poti, si Yusuf itu langsung kabur. Bahasa Inggris itu dia flee from the temptation. Dia kabur, lari menjauhi godaan. Ketika teman-teman ada dalam fase digoda oleh keinginan daging, nafsu, yang awalnya kamu pengen sembuh, tapi akhirnya kamu jatuh lagi. Tipsnya cuma satu. Lari. Menjauhi godaan itu. Jangan dipantengin. Kalau misalnya kamu lemah ngelihat cewek-cewek seksi di Instagram, di TikTok, jangan kamu scroll lagi. Kamu exit itu aplikasi. Di Instagram juga sama. Kalau kamu misalnya nafsumu naik, kalau misalnya kamu lihat kucing lewat, ya jangan lihat kucing lewat, lihat anjing lewat. Ayo, itulah lari. Artinya kamu shifted, kamu kabur dari apa yang menggoda kamu tinggalkan itu. Amin. Jangan berdiam diri. Oh aku bisa nih handle cewek ini, aku gak tergoda, aku udah kuat imanku. Siap-siap aja habis itu jatuh. Siap-siap aja habis itu gagal lagi. Ya Tuhan, aku jatuh lagi.
Seberapa sering kita bilang begitu sama Tuhan? Tuhan juga tahu kita jatuh lagi. Tapi kan permasalahannya gini, apakah kita do action untuk menjauhi dosa, meninggalkan dosa? Meninggalkan, nggak usah ngomongin dosa lah. Godaannya dulu di depan pintu, kita kabur nggak lihat godaan? Kalau lihat godaan aja kita nggak kabur, ya repot. 90% pasti kita jatuh karena kita lemah, daging kita lemah. Kita perlu Roh Kudus. We need a Holy Spirit. Kita perlu Holy Spirit, kita perlu Roh Kudus. Oleh sebab itu kita mendekat sama Tuhan. Kita dipersatukan dalam persekutuan yang manis sama Tuhan. Ayo, mulai mendekat sama Tuhan. Jangan cuma bisa datang sama Tuhan mengakui jatuh lagi. Bosan gak sih? Ya, bosan banget kan? Jatuh, nanti nangis di sepertiga malam, asik. Nanti nangis waktu doa saat teduh, tapi besok bikin lagi. Alasannya apa? Setan ganggu aku. Di kedagingan kita yang nggak kuat. Setan itu selalu ganggu, tapi masalahnya gini, rohani kita kuat nggak? Kedagingan kita ini gampang digoda kalau rohani kita itu nggak kuat. Kalau kita nggak dekat sama Roh Kudus. Ayo, hari ini, kalau mau disembuhkan, jujur, akui, dan tinggalkan. Jujur, akui, dan tinggalkan. Depresi juga sama. Kalau kamu nggak jujur, apa yang menjadi beban depresi kamu hari ini? Mungkin pekerjaan, mungkin masalah jodoh, mungkin masalah keluarga, atau mungkin hanya ketakutanmu sendiri. Kamu harus jujur, kamu harus ngomong sama Tuhan. Dan sama mentor rohani kamu. Atau spiritual covering kamu, rekan spiritual kamu. Kamu harus ngomong sama dia, sama sahabatmu yang rohani ini. Harus bilang, gue lagi takut nih. Gue lagi takutnya A, B, C, D. Gue depresi nih, gue gak bisa mikirin gini nih. Gara-gara A, B, C, D. Harus ngomong, akuin. Habis itu mau untuk didoakan. Dan kemudian berusaha untuk tinggalkan itu. Tinggalkan depresi itu, tinggalkan ketakutan itu. Gimana caranya? Mendekat sama Tuhan. That's it. That's it. Kalau kita mendekat sama Tuhan, melekat lagi sama Tuhan, setiap senjata yang ditempa terhadap kita tidak akan pernah berhasil. Amin. Dan ingat, roh dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roh ketakutan, roh depresi, roh khawatir, semua lewat selama kita melekat sama roh yang besar. Kita bersekutu dengan roh yang besar. Amin. Amin. Ayo kita belajar dari Amsal ini. Kita mengakui dan meninggalkan apa yang buruk. Dosa, beban depresi, supaya kita disembuhkan. Amin. Jangan lupa, yang beda iman pacarannya juga harus mengakui dan meninggalkan. Jangan naif untuk bilang, nanti dia bisa berubah, nanti dia bisa terima Tuhan Yesus. Mending dia terima Tuhan dulu, dia sungguh-sungguh memiliki buah-buah roh dalam kehidupannya, baru deh lanjutin lagi ngomongin. So, bagaimana kita melanjutkannya? Asik. Ya kan? Apakah kita tunangan, apakah kita langsung menikah? Ya. Baru boleh ngomong lanjut seperti itu. Tapi kalau masih beda iman, putus. Perih ya. Pelan tapi perih. Putus. Ambil WA kamu setelah ibadah dan bilang, maaf. Tuhan kita berbeda. Iman kita berbeda. Amin. Ayo, tinggalin hal-hal yang bikin kamu tuh kepikiran terus. Pikiran kita, hati kita tuh harus dipenuhin sama hal-hal baik dari Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan. Bukan mengingat yang buruk. Bukan mengingat sakit hati. Apalagi mengingat yang terjadi dengan pacar beda imanmu itu. Tinggalkan itu. Fokus sama Tuhan. Dan Tuhan akan fokus dalam kehidupanmu. Tuhan akan lipat gandakan apa yang ada di tanganmu selama kamu fokus sama Dia. Amin. Amin. Tuhan pasti berkati orang-orang yang mau mengakui, yang mau jujur, dan mau meninggalkan hal buruk dalam kehidupannya. Saya harus mengakui banyak hal buruk dalam diri saya. Tidak ada yang pernah sempurna dalam dunia ini.
Dan kita sama-sama berusaha. Kita sama-sama menjadi sahabat rohani. Kita sama-sama menjadi pribadi yang mau melengkapi, mau mendengar orang lain yang membutuhkan konsultasi kita. Kita harus belajar membuka tangan kita untuk orang-orang yang membutuhkan sharing counseling. Sudah banyak anak-anak muda yang jago khotbah, tapi nggak banyak anak muda yang jago untuk jadi sahabat rohani buat teman-temannya. Sudah terlalu banyak anak muda Kristen yang menjadi hakim buat teman-teman pelayanannya. Tapi nggak banyak anak-anak muda Kristen yang mau menjadi sahabat buat teman-teman pelayanannya. Ayo, kita menjadi sahabat buat orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang pengen sembuh. Kita harus jadi sahabat mereka. Karena suatu saat bisa aja kamu yang sakit dan kamu perlu sahabat itu. Disitulah mereka hadir, orang-orang yang pernah kamu pulihkan lewat pelayanan kamu. Mereka yang akan bantu kamu juga. Nggak selamanya kita ini kuat dalam pelayanan. Mau kita WL kondang, mau WL kondangan, mau pemain musik kondang, mau pemain musik kondangan, mau asyirnya kita sekali jabat tangan rebah, suatu saat kita bisa lemah. Sehebat apapun jabatan kita, posisi kita di kantor, sesukses apapun cuan kripto, currency-nya, sahamnya, reksadananya, suatu saat kamu bisa lemah. Kamu perlu orang-orang yang bisa topang kamu. Dan jangan-jangan orang itu adalah orang yang pernah kamu layani sebagai sahabat rohani. Amin. Buat kamu teman-teman yang pengen sembuh, cari mentor rohani, cari sahabat rohani, spiritual covering. Jangan pernah bilang aku bisa handle ini sendirian bersama Tuhan. Yes, itu benar banget, itu bisa. Amin. Nothing is impossible. Tetapi kita perlu manusia. Karena kadang-kadang kita ngomong sama Tuhan, Tuhan kan nggak ngomong audible, telinga kita bisa dengar hikmatnya. Kita harus sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, kita harus baca dulu. Tapi kalau kita punya teman yang satu frekuensi, satu rohani, satu roh sama kita, waktu kita curhat, ada hikmat yang masuk dalam telinga kita, dan kita mendengar perkataan itu. Itu penting. Jadi punya Tuhan, yes benar ngomong sama Tuhan, tapi harus ngomong sama sahabat rohani, spiritual covering. Kamu gak bisa sendirian. Kalau saya enak, sudah menikah ada istri, enak bisa diajak sharing, mau nangis-nangis bareng, ketawa-ketawa bareng, minta solusi, minta hikmat, kita sharing, brainstorming di situ. That is my spiritual covering. Ada bapak rohani, ada mentor rohani, bisa minta pendapat mereka. Nah yang nggak punya, yang masih jomblo, aduh, udah jomblo, depresi lagi. Ayo, cari spiritual covering, leaders glow clubnya, semangat untuk merangkul mereka yang pengen cerita. Jangan sampai adu curhat sama membernya. Aduh kak, aku begini-begini, nanti membernya, leadernya bilang begini, kamu dek biasa, aku tuh lebih gini. Loh kok jadi adu curhat? Udah kebanyakan yang adu curhat. Member Komsel Glow Club gak perlu adu curhat. Sebagai leader kita harus menampung curhat, kita mendengarkan pengakuan mereka, kita harus punya simpati, empati terhadap mereka. Mereka adalah orang-orang yang pengen belajar dekat sama Tuhan. Dan sebagai leader kita bertanggung jawab untuk menopang mereka. Amin. Musa mengalahkan musuh-musuhnya ketika memimpin Israel. Itu harus ada yang topang tangan kirinya. Harus ada orang-orang yang menopang pelayanan kita. Harus ada orang-orang yang menopang kiri kanan kita. Spiritual dan jasmani kita harus ditopang sama orang-orang yang dapat kita percaya. Supaya kita sembuh dari depresi. Kita sembuh dari dosa-dosa lama. Dari kecanduan kita. Amin. Wow. Gak berasa, waktu berlalu setengah jam. Pesannya cuma satu. Kamu pengen sembuh, akui. Jujur dengan terbuka. Dan kemudian tinggalkan itu. Amin. Pilih mentor. Pilih sahabat rohani. Spiritual covering yang kamu percaya. Betul kita punya Tuhan yang hebat. Tapi punya sahabat yang hebat itu juga manjur.
untuk menolong kita dalam segala kelemahan kita. Kan? Jangan ngerasa kuat. Justru kebanyakan orang ketika ngerasa kuat, disitulah sebenarnya dia lagi lemah-lemahnya. Ketika kamu sudah punya mentor, sudah punya teman rohani, punya sahabat rohani, kamu lihat sendiri, Tuhan bekerja dahsyat melalui persekutuan itu. Banyak orang dipulihkan bukan karena khotbah yang hebat. Banyak orang yang dipulihkan bukan karena doa pelepasan terus-menerus. Tetapi ketika mereka punya mentor yang hebat, mereka punya mentor yang dapat dipercaya. Ayo, masuk ke dalam Glow Club. Temukan leaders-leaders, temukan teman-teman rohani yang bisa menopang kamu secara spiritual dan juga secara jiwa dan jasmani kamu. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang singkat ini. Kami belajar sesuatu ya Bapak, bahwa ketika kami sedang lemah, kami perlu mengakui, kami perlu meninggalkan hal-hal buruk tersebut. Dan kami perlu spiritual covering, kami perlu mentor rohani, kami perlu sahabat-sahabat rohani kami. Kami sudah capek jatuh terus Tuhan. Berulang kali. Mungkin Tuhan juga bosan sama kami. Dengerin curhatan kami, kejatuhan kami itu terus. Kami hari ini mau berubah. Hari ini menjadi mesbah. Titik balik kami kembali kepada track yang benar. Kami mau honest, kami mau jujur, kami mau terbuka. Supaya kami disembuhkan, supaya kami disayangi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Buat setiap kami, hari ini, buat teman-teman yang ada depresi, yang ada kecanduan, hari ini aku mau berdoa buat kamu. Open your heart, buka hatimu lebar-lebar. Roh Kudus mau jamah kamu, dimanapun kamu berada. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini, roh ketakutan, roh depresi, roh kecanduan itu, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini terima urapan yang baru, kuasa Roh Kudus mengalir atas kehidupanmu. Engkau temukan mentor rohani, engkau temukan orang-orang hebat dalam komunitas Glow Youth, Glow Club. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus menyucikan. Darah Yesus melepaskan setiap belenggu itu. Receive the anointing. Terima urapan yang baru. Amin. 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 Oke teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak. Kami sudah ibadah, kami sudah praise and worship, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami bahkan sudah memberi persembahan kami. Kami sudah selesai beribadah, tapi kami percaya ibadah yang sejati, ibadah sebenarnya, baru kami mulai ketika kami berdoa tutup ini selesai. Urapi kami ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini. Biarlah Engkau memulihkan kami, sembuhkan kami dari segala kecanduan kami, dari segala ketakutan, dari segala depresi kami, dari segala hal-hal buruk, kebiasaan buruk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima damai-Mu, kami terima shalom-Mu, kami terima berkat-berkat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah selesai beribadah dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Memberkati aku berlimpah-limpah.
padamu.